Setelah menelan kekalahan dari Persipapati di laga uji coba sepekan yang lalu, Persijap Jepara lagi-lagi menelan kekalahan dari tamunya Persela Lamongan dalam exhibition match ataupun laga persahabatan uji coba melawan Persela di Gelora Bumi Kartini. Di hadapan ribuan supporternya sendiri, di hadapan fansnya sendiri, lagi-lagi Persijap Jepara menelan kekalahan dari tamunya. Ini pertandingan yang saya kira penting buat Persijap, namun Persijap harus berpuas diri karena kalah dari tamunya. Ya, walaupun seperti itu, karena ini liga belum jalan, patutnya Coach Salahuddin dan tim serta ofisial dari Persijap harus berbenah atau evaluasi. Ya, walaupun kita tahu dulu Persijap pernah bertengger di puncak klasemen di liga sebelumnya, namun ini bukan berarti Persijap bisa berleha-leha dalam menghadapi liga yang akan datang. Ya, memang kemarin Persijap melawan PSIS itu menang, tapi kita nggak tahu itu PSIS turunkan pemain inti atau enggak. Maksudnya PSIS ini bermain secara penuh ataupun tidak. Ya, jadi kita akan sedikit review pertandingan tadi malam ya antara Persijap melawan Persela. Oke, dari line up dulu ya. Oke, kiper Chico, kemudian ada Zahran, Fikron, Bima dan Adam, kemudian Irfan, Restu, Haru, Sonep, Arya dan Iqmal. Oke, babak pertama dimulai. Secara keseluruhan saya lihat di babak pertama sebenarnya Persijap itu menguasai pertandingannya. Kebanyakan bola itu berada di lini pertahanan dari Persela Lamongan, terutama di sebelah kiri lini penyerangan dari Persijap. Ini bisa dibilang dari penyerangan Persijap ini cukup baik ya, karena kita lihat secara permainan Persijap ini melakukan pressing atas ya, pressing di area pertahanan lawan. Beberapa kali bek kanan dari Persela Lamongan ini lepas bolanya karena nervous ya, karena di pressing oleh beberapa pemain. Ada 2 bahkan sampai 3 pemain yang langsung langsung mempressing dari pertahanan dari Persela, tepatnya di lini kanan pertahanan dari Persela. Ya, walaupun seperti itu Persijap Jepara tidak mampu untuk mencetak gol dari kotak penalti dari Persela ya. Terbukti beberapa menit awal ya, atau 10-an menit awal itu Persijap memang menyerang, cuman selalu bisa dimentahkan oleh para pemain ataupun kiper dari Persela ya. Dan akhirnya gol tercipta itu dari tendangan jarak jauh dari Iqmal ya. Ya, itu patut dicoba ya. Itu keren sih menurut saya golnya dari Iqmal ini. Tendangan dari jarak jauh dan menembus gawang dari kiper Persela, tepatnya di kiri pojok gawang dari Persela. Dan kiper Persela tidak bisa menjangkau karena itu memang di pojok. Nah, namun patut dievaluasi karena ini tendangan jarak jauh ya. Ini harus dilakukan saat-saat buntu aja gitu. Jangan selalu tendangan jarak jauh itu digunakan, karena itu sangat spekulatif ya. Ya, walaupun sebenarnya Persijap lagi-lagi hampir mencetak gol lewat skema yang hampir sama, tendangan jarak jauh ya, karena pressing kemudian lepas bola dari kaki para pemain Persela dan hampir mencetak gol. Kemudian dari sisi Persela, saya kira patut diwaspadai ataupun harus evaluasi bahwa permainan di belakang itu sangat berbahaya, ataupun bahkan kalau para pemain ini berani dribble, ya memang itu boleh dilakukan, cuman kita harus tahu lawan ya, karena lawan mempressing sangat ketat. Kalau saya boleh kasih saran, lebih baik bola itu cepat-cepat dilempar ke teman yang lain, terutama dari back Persela itu sendiri ya.
Dan ini applause buat Persijap, permainan yang sangat impresif di lini depan dari Persijap. Bahkan di lini tengah pun Persijap ini sangat-sangat menguasai kalau saya lihat. Babak pertama selesai dengan skor 1-0 untuk Persijap Jepara. Ya. Di babak kedua, itu permainan Persijap itu seperti menurun. Tidak ada pressing seperti di babak kedua. Di babak pertama tidak ada pressing di area atas, di area pertahanan dari Persela, sehingga para pemain Persela ini leluasa untuk mengalirkan bola ke tengah, kemudian ke samping, ke depan. Dan akhirnya para pemain Persela ini bisa memanfaatkan itu. Gol ini dari pemain pengganti ya kita bisa bilang super sub itu dari Rizky Pratama. Dua-duanya dicetak oleh Rizky Pratama lewat tendangan yang sedikit akrobatik, bisa saya bilang. Kemudian gol dari Pratama yang kedua dari umpan crossing yang berhasil dia kontrol, kemudian dia bisa langsung menendang bola ke arah gawang dari Persijap dan gol untuk Persela 2-0. Dan kita patut bisa lihat, teman-teman juga bisa lihat sendiri, gol itu terjadi di kesalahan dari pemain tengah, dari pemain tengah back tengah dari Persijap. Nah, ini patut para pemain Persijap itu evaluasi untuk kedepannya, bagaimana cara mengantisipasi para pemain lawan sehingga bisa mementahkan peluang-peluang dari lawan, terutama di back tengah dari Persijap ini. Ya, karena itu terjadi di gol kedua dari Rizky Pratama ini, kita lihat itu karena kontrol, kemudian pemain dari Persijap ini nggak bisa lihat bola, bingung dia, nggak bisa lihat bola kemana, dan akhirnya dengan gampangnya itu Rizky Pratama bisa menendang bola itu ke arah gawang dari Persijap. Dan itu sebenarnya bisa diantisipasi kalau saya pikir, dua-duanya itu gol dari Persela itu. Dan secara permainan pun sebenarnya ya memang permainan cukup alot sih di babak kedua, terutama Persijap maupun Persela itu jarang memiliki peluang. Beda jauh dengan babak pertama. Babak pertama Persijap itu banyak peluang, bahkan dari corner kick itu berapa kali gitu. Cuman memang belum bisa memanfaatkan. Dan ini nantinya Persijap juga harus bisa memanfaatkan dari tendangan-tendangan mati seperti itu, dari tendangan sudut ya, agar permainan lebih efektif gitu. Jadi menurut saya kalau man of the match ya dari Persijap ini ya Iqmal itu, saya kira, karena dia beberapa kali berhasil untuk menendang bola ataupun shot on target ke gawang dari Persela gitu. Dari Persela sebenarnya kalau saya lihat ya yang bekerja keras itu Jumafo ya. Cuman dia memang dipressing oleh banyak pemain sehingga dia kurang bisa untuk leluasa ya. Dan spot dari teman-temannya juga kurang. Jumafo ini saya kira dia pekerja keras ya, cuma kurang beruntung aja dia. Dan sewor dari para supporter Persijap juga sedikit membuat down mental dari Jumafo ini ya, karena kita tahu Jumafo ini kan dia sering bermain di liga teratas, Liga 1. Nah, itu menjadi sorotan buat para ribuan supporter dari Persijap ya gitu. Dan Rizky Pratama sebagai super sub ya saya kira oke lah ya, walaupun bukan jadi starting line up, Rizky Pratama bisa untuk menunjukkan bahwa dia juga layak untuk menjadi pemain starting
line up nantinya, karena dia berhasil mencetak 2 gol ya, memanfaatkan peluang sedikit, hanya walaupun sedikit peluang dia bisa memanfaatkan secara maksimal gitu ya. Dan saya kira seperti itu review untuk pertandingan kali ini. Nanti kita tunggu lagi pertandingan Persijap selanjutnya ataupun pertandingan Persela, kita akan review lagi di sini dan teman-teman boleh balik ke sini lagi, oke?